Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini, kita masih akan belajar pada bab listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari pada bagian 2, yaitu hantaran listrik, hambatan listrik, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Bagi yang belum mempelajari video bagian 1, silahkan pelajari dulu video bagian 1 tentang konsep listrik dinamis, cara mengukur kuat arus listrik, dan cara mengukur beda potensial listrik. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan hantaran listrik, memahami faktor yang mempengaruhi hambatan listrik, memahami hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Nah, kita perhatikan dulu percobaan konduktor dan isolator berikut ini. Kita akan menggunakan saklar, lampu, kemudian baterai, dan juga penghubung kabel. Nah, di mana penghubung ini nanti akan kita pasangi beberapa bahan. Di antaranya kayu, plastik, aluminium, besi, dan tembaga. Nah, kita coba satu-satu ya. Ketika kayu dipasang, ternyata lampu tidak menyala. Nah, berarti kayu ini merupakan isolator. Kita lanjutkan plastik. Nah, ternyata lampu juga tidak menyala. Berarti plastik juga termasuk isolator. Nah, kita lanjutkan pada aluminium. Nah, ternyata ketika dipasangi aluminium, lampu menyala. Berarti aluminium termasuk konduktor. Oke, lanjut besi ya. Besi, ternyata lampu menyala juga. Berarti besi termasuk konduktor. Yang terakhir adalah tembaga. Ketika tembaga dipasang, lampu menyala. Berarti tembaga juga termasuk konduktor. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ya. Konduktor merupakan bahan-bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya tembaga, emas, perak, aluminium, dan besi. Sedangkan isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya kayu, plastik, dan karet. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu semikonduktor, merupakan bahan yang bila suhunya rendah dia bersifat isolator, tapi bila suhunya tinggi akan bersifat konduktor. Contohnya karbon, silikon, dan germanium. Nah, kita perhatikan materi berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat. Ada 3 percobaan ya. Percobaan pertama di sini dengan variabel yang diubah itu panjang kawat. Nah, untuk kawat A dan kawat B ini berbeda panjangnya ya. Kawat A itu ukurannya pendek, sedangkan kawat B ukurannya panjang, bahkan sampai berlipat-lipat seperti ini. Nah, nyala lampu A itu lebih terang, sedangkan nyala lampu B lebih redup. Berarti arus di A lebih besar daripada arus di B. Artinya hambatan di A lebih kecil, sedangkan hambatan di B lebih besar. Nah, bisa diartikan bahwa hambatan kawat itu sebanding dengan panjang kawat. Nih, kalau kawatnya panjang kan hambatannya besar. Gitu, seperti jalan ya. Nah, sedangkan yang jalannya pendek hambatannya kecil. Berarti hambatan sebanding dengan panjang kawat atau R sebanding dengan L. Bisa dipahami ya? Oke, kita akan lanjut ke percobaan kedua. Untuk percobaan kedua, variabel manipulasinya adalah jenis kawat. Untuk percobaan A menggunakan kawat aluminium. Sedangkan percobaan B menggunakan kawat tembaga. Diketahui bahwa hambatan jenis aluminium itu lebih besar daripada hambatan jenis tembaga. Perhatikan nyala lampu. A itu lebih redup dan B lebih terang. Berarti hambatan di A
lebih besar daripada hambatan di B. Nah, semakin besar hambatan jenis kawat, hambatan kawatnya akan semakin besar. Nah, bisa dikatakan bahwa hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat atau R sebanding dengan rho. Oke, percobaan selanjutnya yang ketiga, apabila yang diubah adalah luas penampang kawat. Perhatikan kawat A ukurannya kecil, sedangkan kawat B ukurannya besar. Nah, perhatikan nyala lampunya ya. Untuk lampu A menyala redup, lampu B menyala lebih terang. Berarti arus di A lebih kecil daripada kuat arus di B. Nah, bisa dikatakan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Ibaratnya jalan yang sempit, kalau jalan sempit itu hambatannya justru besar. Tapi kalau jalannya lebar, luas, itu hambatannya akan kecil. Berarti semakin besar luas penampang kawat, hambatan kawat semakin kecil. Atau bisa dikatakan bahwa hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Atau R sebanding dengan 1/A. Ya. Berbanding terbalik itu sebanding dengan 1/. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat ada 3, yaitu ada panjang kawat, luas penampang kawat, dan hambatan jenis kawat. Sehingga bisa dirumuskan R sama dengan rho kali L/A, di mana R adalah hambatan dalam ohm, L adalah panjang kawat dalam meter, A adalah luas penampang kawat dalam meter persegi, rho adalah hambatan jenis kawat dalam ohm kali meter. Oke, kita lanjut ya. Kita akan lanjut ke materi hukum ohm. Nah, untuk materi hukum ohm kita mengingat kembali pertemuan pertama. Untuk mengukur kuat arus diperlukan ampere meter. Dan untuk mengukur beda potensial diperlukan alat bernama voltmeter. Nah, kedua alat ini kita perlukan dalam percobaan hukum ohm. Nah, kita pakai bolam. Kemudian pakai satu baterai dulu ya. Satu baterai saklar dihubungkan, lampu menyala, kita catat berapa nilai yang tercatat di voltmeter dan nilai yang tercatat di ampere meter. Kemudian baterainya ditambah menjadi 2. Catat kembali nilai yang tertera di voltmeter maupun di ampere meter. Kemudian ganti ditambah 1 lagi ya, baterainya menjadi 3. Catat kembali berapa nilai di voltmeter dan berapa nilai di ampere meter. Nah, kemudian amati tabel data tersebut. Perhatikan bahwa ketika beda potensial diperbesar dengan menambah jumlah baterai tadi, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Nah, setelah itu kamu buat grafiknya. Grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Oke, grafiknya kita buat seperti ini, grafik datanya ya. Kita hubungkan sesuai tabel. 1,2 dengan 0,2, kemudian 2,6 dengan 0,4, 4,0 dengan 0,54. Kemudian dihubungkan titik-titik ini. Ternyata bahwa V akan sebanding dengan nilai I. V bertambah, I ikut bertambah. Nah, nilai kesebandingan ini artinya ada sesuatu yang konstan atau tetap, yaitu R atau hambatan lampu. Hambatan lampunya yang tetap ya. Sehingga bisa dikatakan V sama dengan I kali R. Inilah hukum ohm. V yaitu beda potensial dalam volt, I kuat arus listrik dalam ampere, R adalah hambatan dalam ohm. Kita perhatikan contoh soal berikut. Hambatan listrik 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Maka kuat arus yang mengalir sebesar titik-titik. Oke, kita catat dari diketahui. Yang diketahui hambatan listrik simbolnya R ya, 9 ohm. Kemudian beda potensial atau tegangan. Simbolnya V, 6 volt. Yang ditanyakan kuat arus, simbolnya I. Nah, kemudian kita jawab dengan hukum ohm tadi. V sama dengan I kali R. Nah, sedangkan yang ditanyakan I-nya. Maka I sama dengan V
nilai yang di depan ya, kita tulis dulu di atas nih V per R. Nilai V adalah 6, nilai R adalah 9. Nah, kemudian kita sederhanakan, dibagi 3 semua ya, 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3 menjadi 2/3. 2 bagi 3 kan nggak bisa, kamu tambahin 01 di sini, menjadi 20 ya. Terus kamu tulis 0,20 bagi 3 berapa? 6, sisa 6, dan seterusnya. Kita bisa bulatkan menjadi 0,7 ampere. Oke, sekarang kita lanjutkan pada materi hukum Kirchhoff. Oke, materi hukum Kirchhoff yang pertama yaitu kita pasang kedua lampu dengan rangkaian seri. Nah, rangkaian seri artinya adalah rangkaian yang tidak bercabang. Nah, kita perhatikan yang tercatat di ampere meter ini nilainya sama. Berarti pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus listriknya di mana-mana akan sama. Oke, kita lanjutkan pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu rangkaian yang ada percabangannya. Butuh 3 ampere meter di sini ya. Nah, lampunya tetap 2 dengan hambatan yang sama. Nih, lampunya sama ya nilainya. Kemudian kalian perhatikan berapa nilai kuat arus yang tertera di ampere meter. Apakah ketiga ampere meter menunjukkan angka yang sama? Nah, ternyata tidak ya. Di yang atas itu 20, yang bawah ini 20, dan yang depan 40. Berarti pada rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Atau kita bisa menulisnya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Titik cabangnya ini loh maksudnya ya. Oke, di situ 40, yang lewat atas 20, yang lewat bawah 20. Sehingga bisa dikatakan I masuk sama dengan I keluar. Sudah jelas tentang hukum Kirchhoff ya? Kita akan lanjut pada contoh. Oke, contohnya. Perhatikan rangkaian di bawah ini dan tentukan nilai I1, I2, dan I3. Nah, itu nilainya tercatat pada 3 percabangan ya. Kita perhatikan dulu yang pada titik cabang P. Nih, titik cabang P. Arus masuknya mana? Arus masuknya adalah I. Ya, I 40 ampere itu nilainya, itu yang arus masuk. Sedangkan yang keluar ada 10 ampere. Ada I1 dan ada 25 ampere. Nah, dengan rumusan hukum Kirchhoff tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, maka bisa kita tulis I sama dengan 10 ampere plus I1 plus 25 ampere. I-nya 40 ampere sama dengan 10 ampere plus I1 plus 25 ampere. Kita jumlah 10 dengan 25 yaitu 35 ampere plus I1. Oke, pindah ruas ya, 40-nya tetap di kiri, 35 ampere pindah ke ruas kiri menjadi min 35 ampere. 40 kurangi 35 berapa? 5 ampere, sehingga I1 sama dengan 5 ampere. Oke, nilai I1 di sini ya, nilainya 5 ampere. Kemudian berikutnya adalah di titik cabang Q. Titik cabang Q yang mana? Nah, yang ini. 10 ampere ditambah I1 itu yang arus masuk ya. Yang arus masuk akan sama dengan arus keluar. Berapa arus keluarnya? Arus keluarnya adalah I2. Arus keluarnya itu yang I2 ya. 10 ampere plus I1 sama dengan I2. 10 ampere ditambah I1-nya itu yang tadi sudah dihitung, yaitu 5 ampere. 10 ampere plus 5 ampere sama dengan I2. Maka 10 tambah 5 itu 15 ampere sama dengan I2. Berarti nilai I2 berapa?
15 ampere. Oke, sekarang kita lanjutkan pada titik cabang S. Mana titik cabang S? Titik cabang S itu yang belakang itu ya. Oke, pada nilai titik cabang S yang masuk adalah I2 ditambah 25 ampere. Sama dengan I3. I2 berapa? I2 tadi sudah dihitung ya. Nilainya yaitu 15 ampere plus 25 ampere sama dengan I3. 15 tambah 25 berapa? 40 ampere sama dengan I3. Berarti nilai I3-nya berapa? Yaitu 40 ampere sama dengan arus masuk total tadi 40 ampere. Jadi begitu cara menghitung kuat arus pada percabangan. Oke, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas materinya. Kemudian terima kasih juga kalian sudah belajar melalui channel ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.